Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali sama aku lagi, Ajelita Margareta, Prodi Sosiologi, Fakultas Sosial dan Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini aku bakal kasih tahu resum hari ini dari one aspek. Yang pertama itu ada pembukaan dengan dibuka lagu Indonesia Raya, dan langsung aja dijelaskan tentang asal-usul Universitas Joyo yang awalnya itu adalah Unibang, yaitu Universitas Bangkalan Madura, yang terus statusnya menjadi Universitas Trunojoyo Madura. Nah, Universitas Trunojoyo Madura sebelum diresmikan itu namanya Unibang, Universitas Bangkalan Madura. Unibang kemudian mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri. Perubahan itu diresmikan pada 23 Juli 2001. Sebelum diresmikan, Universitas Trunojoyo Madura hanya memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Teknik. Universitas Trunojoyo lahir pada 5 Juli 1944 sebagai kampus swasta. Jadi namanya itu Unibang dulu ya teman-teman. Nah, UTM ini pada tahun 2016 fokus pada pengembangan potensi di Madura. Terus pada tahun 2024 tahun ini Universitas Trunojoyo Madura terdiri dari 4.025 orang mahasiswa yang terdiri dari 29 provinsi. Indonesia Emas 2045 ada beberapa faktor. Yang pertama, menjadi pondasi atau akar akhlak. Yang kedua, ada sistem pendidikan di Indonesia yang ikut berperan besar dalam kelahiran banyaknya generasi. Lalu dari Pak Slamet Aryadi, SPSI MSOS, itu menerangkan bahwa ada nilai dan peran Sakera dalam pilar dunia. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada UUD 1945, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat ada NKRI. Pancasila sendiri sebagai asas ideologi negara, UUD 1945 itu sebagai dasar. Nah, terus ada sesi tanya jawab nih. Yang pertama itu, apakah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sudah merata atau sudah mendapat keadilan? Contohnya KIPK. Nah, jawaban dari beliau adalah sudah merata, tetapi tidak berjalan implementasinya, bukan 4 pilarnya, bukan Pancasilanya yang salah, tetapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus solusinya, kita sebagai mahasiswa juga harus menjadi agen perubahan, mengoptimalkan dengan segala cara. Lalu ada sosialisasi keamanan. Nah, langsung aja ada yang naik dengan pertanyaan, bagaimana tugas keamanan dalam negara keamanan mahasiswa dalam menjaga keamanan mahasiswa. Nah, jawaban dari beliau adalah contohnya kemalingan motor. Pihak polis sudah menyediakan beberapa pos keamanan atau pengaduan untuk melaporkan apa yang terjadi. Nah, beliau juga memberi solusi untuk menghindari dan mencegah kebegalan atau kemalingan, terus menghindari narkoba, pergaulan bebas, intoleran kriminalitas. Lalu bagaimana aparat-aparat kepolisian menangani pencuri motor yang berada di kawasan UTM? Beliau menjawab, polis melakukan beberapa hal untuk penanggulangannya. Yang pertama ada patroli secara bertuntut, yang kedua ada patroli secara terbuka dan formal, yang ketiga adalah kita sebagai mahasiswa harus ikut menjaga barang berharga kita. Yang keempat ada polis akan memberikan yang terbaik untuk kita, semua akan diusahakan ya. Lalu ada implementasi MBKM. Nah, bentuk-bentuk kegiatan MBKM pun ada. Yang pertama pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja. Yang ketiga ada asisten mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat ada penelitian atau riset. Yang kelima ada proyek kemanusiaan. Yang keenam ada kegiatan wirausaha. Yang ketujuh ada studi atau proyek independen. Yang kedelapan ada membangun desa atau KKNT. Nah, lalu beliau menjelaskan tentang transkrip UTM, menjelaskan pimpinan UTM, menjelaskan struktur UTM, menjelaskan sumber daya manusia UTM. Nah, UTM juga mempunyai sarana prasarana penunjang, yaitu ada lab fakultas,
masjid, perpustakaan, lab bahasa, dan lain-lain. Nah, lalu beliau menjelaskan tentang sukses. Sukses itu tidak memandang apapun, tetapi paling penting adalah ada kemampuan, ada motivasi, dan kesempatan. Dan kesempatan itu harus diperjuangkan, terutama kita harus selalu berpikir positif dalam segala hal. Generasi muda cinta budaya memiliki 7 unsur menurut ahli, yaitu sistem religi, sistem bahasa, sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian. Nah, adapun 10 objek pemajuan kebudayaan seperti tradisi lisan, manuskrip atau tertulis, adat istiadat, ritus atau ritual, pengetahuan tradisional, seni, bahasa permainan rakyat, olahraga tradisional. Mungkin itu aja yang tadi aku rangkum atau resum dari aspek Daiwan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.